Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Shehan Auzan Effendi, NIM 2101755 dari Prodi Kepelatihan Fisik Olahraga kelas B. Izinkan saya untuk mempresentasikan artikel ilmiah saya yang berjudul Pengaruh Olahraga Terhadap Pertumbuhan Tinggi Remaja. Penelitian ini bertujuan untuk melihat ada atau tidaknya pengaruh olahraga terhadap pertumbuhan tinggi badan remaja, untuk mengetahui terhambatnya pertumbuhan tinggi remaja yang gemar melakukan olahraga, dan untuk melihat perbandingan tinggi badan remaja antara remaja yang gemar berolahraga dan melakukan aktivitas fisik dan tidak. Metode yang saya gunakan ialah metode penelitian korelasional, dan instrumen yang saya gunakan adalah kuesioner dan wawancara. Mengapa metode penelitian korelasional? Karena ini sesuai dengan judul saya, untuk melihat pengaruh, untuk melihat hubungan atau tingkat hubungan antara variabel olahraga dengan variabel pertumbuhan tinggi remaja. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa olahraga itu memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan tinggi remaja. Ada korelasi antara olahraga dengan pertumbuhan tinggi remaja, namun tingkat korelasi atau tingkat hubungannya itu tidak terlalu tinggi atau rendah. Manusia itu sudah mengalami pertumbuhan tinggi badan sejak dalam kandungan hingga usia remaja atau setelah remaja biasanya terhenti karena lempeng epifisis yang ada pada bagian ujung tulang itu sudah tertutup. Nah, banyak orang yang percaya bahwa olahraga-olahraga tertentu seperti renang dan bola basket itu dapat menambah tinggi badan secara signifikan. Biasanya kebanyakan orang tua menyuruh anaknya untuk mengikuti renang dan bola basket agar memiliki tubuh yang tinggi. Namun pada kenyataannya dalam olahraga bola basket itu kan sering melompat ya. Nah, frekuensi sering melompat berarti akan menimbulkan frekuensi yang sering mendarat juga, sehingga menyebabkan kompresi atau tekanan pada tulang dan tulang belakang. Begitupun juga dalam olahraga renang. Bukan olahraga renang menyebabkan badan tinggi, tetapi orang yang tinggi itu memilih olahraga renang sebagai hobinya. Sebagian besar orang meyakini, seperti yang saya katakan tadi, bahwa olahraga itu dapat menambah atau mendorong pertumbuhan tinggi badan seorang remaja, karena orang-orang itu melihat para atlet yang memiliki tubuh yang tinggi dan besar, padahal tanpa melihat faktor lain dari kehidupan si atlet seperti faktor nutrisinya atau faktor gennya. Mereka pada melihat ke faktor olahraga, wah olahraga ini bisa menambah tinggi badan. Nah, saya melakukan penelitian ini untuk melihat adakah pengaruh olahraga terhadap pertumbuhan tinggi badan remaja, untuk melihat apa yang menyebabkan terhambatnya pertumbuhan tinggi remaja yang gemar berolahraga, dan melihat perbandingan tinggi badan remaja yang gemar berolahraga dan melakukan aktivitas fisik dan yang tidak. Dengan adanya penelitian ini, saya harap tingkat prevalensi stunting yang ada pada remaja Indonesia dapat dikurangi dan Indonesia dapat mengejar ketertinggalan soal tinggi badan ini di kalangan internasional. Tentu ketika tingkat stunting yang ada di Indonesia bisa dikurangi, ini akan berdampak pada bidang keolahragaan, karena tidak dapat dipungkiri tinggi badan itu sangat berpengaruh dalam dunia olahraga, khususnya para atlet. Olahraga itu apa? Setelah saya membaca pengertian olahraga secara bahasa dan pengertian olahraga dari para ahli, saya menyimpulkan bahwa olahraga itu satu kegiatan mengolah raga, fisik dan pikiran batin dengan tujuan menyehatkan atau meningkatkan fungsi dari fisik dan batin itu sendiri. Seperti kata pepatah, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Masuk ke zaman penjajahan hingga zaman sekarang, olahraga mengalami perkembangan yang cukup pesat, terutama di bidang teknologi dan sainsnya, sehingga membantu para atlet ataupun orang yang bergerak dalam bidang olahraga menjadi lebih mudah pekerjaannya. Nah, pertumbuhan tinggi remaja ini dimaksud dengan proses bertambahnya ukuran tinggi seorang remaja
Remaja yang dimaksud adalah usia 10 hingga 18 tahun. Nah, memasuki usia remaja antara laki-laki dan perempuan memiliki kecepatan pertumbuhan tinggi yang berbeda. Laki-laki cenderung lebih cepat saat memasuki usia puber, yaitu antara usia 12 sampai 16 tahun, sementara perempuan justru lebih lambat saat memasuki usia puber, yaitu antara 10 hingga 14 tahun. Nah, selain masalah jenis kelamin, nah faktor lempeng epifisis juga menjadi salah satu faktor pertumbuhan, dimana ketika lempeng epifisis yang ada pada ujung tulang ini tertutup, itu akan selesai proses pertumbuhan tinggi badannya. Nah, dalam tubuh manusia terdapat HGH, Human Growth Hormone, atau hormon pertumbuhan yang berfungsi untuk menstimulasi tulang agar bertambah panjang. Nah, HGH ini akan tersekresi atau akan dikeluarkan ketika hipotalamus dirangsang oleh beberapa faktor seperti faktor olahraga, makanan tinggi protein, dan tidur yang cukup. Itulah mengapa olahraga, makanan tinggi protein, dan jam tidur yang cukup itu sangat berpengaruh terhadap proses pertumbuhan tinggi badan seorang remaja. Ini ialah metode penelitian korelasional, di mana saya akan melihat ada atau tidaknya hubungan atau tingkat hubungan antara dua variabel dalam judul saya. Instrumen yang saya gunakan ialah kuesioner dan wawancara. Kuesioner saya gunakan agar mendapatkan data partisipan yang bervarian, sementara wawancara saya lakukan agar mendapat data dari partisipan lebih detail dan mendalam. Prosedur yang ada terbagi menjadi 4 tahap. Tahap pertama, saya akan menguasai masalah secara mendalam. Tahap kedua, saya akan melakukan pengambilan data, baik data dari para ahli dan data dari partisipan. Tahap ketiga, saya melakukan analisis tentang keterkaitan antara data dari para ahli dan data dari partisipan. Dan tahap keempat, tahap terakhir, saya akan menarik kesimpulan hasil dari penelitian ini. Partisipan yang terlibat dalam penelitian ini sebanyak 32 orang, di mana 10 hasil dan pembahasan di rumusan masalah yang pertama, adakah pengaruh olahraga terhadap pertumbuhan tinggi remaja? Data yang saya ambil dari partisipan menunjukkan bahwa rata-rata partisipan yaitu 174 cm atau selisih 14 cm dari rata-rata orang Indonesia saat ini, yaitu 160. Dan data dari kajian teori menyebutkan bahwa HGH ini tersekresi saat hipotalamus dirangsang oleh aktivitas fisik dan olahraga, sehingga menyebabkan sekresi HGH yang berlebih. Nah, ini menjawab rumusan masalah yang pertama, yaitu bahwa ada pengaruh olahraga terhadap pertumbuhan tinggi seorang remaja. Di rumusan masalah yang kedua, saya ingin mengetahui apa yang menghambat pertumbuhan tinggi seorang remaja yang gemar berolahraga. Dan dari data partisipan disebutkan bahwa sebanyak 13,33% partisipan memiliki tinggi badan yang selisih 4 cm dari rata-rata tinggi orang Indonesia. Ini membuktikan bahwa partisipan tersebut terhambat pertumbuhannya padahal dia gemar berolahraga. Mengapa demikian? Karena ternyata partisipan ini memiliki jam tidur yang kurang dan salah dalam memilih komposisi makanan sehari-harinya. Masih banyak ternyata yang memilih di luar protein dan kalsium sebagai nutrisi yang penting bagi pertumbuhan tinggi, dan masih banyak yang memiliki jam tidur yang tidak cukup atau kurang, yang menyebabkan terhambatnya proses sekresi hormon HGH atau hormon pertumbuhan. Di rumusan masalah yang ketiga, saya melihat perbandingan antara tinggi badan remaja yang gemar berolahraga dan tidak. Ternyata perbedaan cukup signifikan. Subjek 1 yang gemar berolahraga dan melakukan aktivitas fisik memiliki tinggi badan 176 cm, sementara yang subjek 2 yang tidak gemar melakukan aktivitas fisik maupun olahraga memiliki tinggi badan 160 cm. Nah, hal ini dapat dilihat bagaimana pengaruh olahraga terhadap pertumbuhan tinggi remaja. Kesimpulannya, olahraga berpengaruh terhadap pertumbuhan tinggi seorang remaja. Tapi di samping olahraga, faktor nutrisi dan jam tidur juga mempengaruhi dan tidak kalah penting dari faktor olahraga. Lalu
faktor utamanya apa? Faktor utamanya yaitu gen atau keturunan ya. Tidak dapat dipungkiri bahwa ini menjadi faktor utama yang menentukan ada pada kisaran berapa sentimeter seseorang akan tumbuh tinggi seperti itu. Olahraga itu memiliki hubungan tapi dengan pertumbuhan tinggi remaja, namun tingkat hubungannya tidak terlalu tinggi atau dapat dikatakan korelasi antara olahraga dan pertumbuhan tinggi seorang remaja terbilang rendah. Namun meski demikian, tinggi badan seseorang itu dapat dimaksimalkan pada masa pertumbuhan. Pada masa lempeng epifisis seseorang masih terbuka dengan cara olahraga yang teratur, tidak berlebihan, asupan nutrisi tinggi protein dan tinggi kalsium, dan jam tidur yang mencukupi. Nah, 3 faktor itu dapat memaksimalkan pertumbuhan tinggi seseorang meski faktor gennya tidak terlalu tinggi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.